Ini dia. Oke, mungkin kalian sudah belajar atau ada yang mengulang atau ada yang mengambil mata kuliah ini baru, silahkan melihat slide ini bahwa definisi dari atmosfer itu adalah gas. Jadi apa yang kita lihat di atmosfer itu sebenarnya adalah gas ya. Nah, yang melapisi sebuah planet, khususnya planet Bumi. Nah, di Bumi sendiri itu ada 70-an% itu terkandung nitrogen dan sisanya oksigen. Nah, biasanya yang oksigen ini adalah bermanfaat untuk sebagian besar organisme, tetapi ada beberapa organisme yang menggunakan nitrogen juga, yang pastinya bukan manusia, biasanya mikroorganisme untuk melakukan apa namanya nitrifikasi dan segala macam ya. Mereka memerlukan nitrogen. Makanya ada 2 kandungan gas yang ada di atmosfer seperti itu. Nah, kita sendiri manusia itu sudah tahu ya, pasti memanfaatkan oksigen. Tetapi seringkali kita tidak apa namanya, tidak peduli dengan oksigen nih ya. Mungkin kalian sekarang eee, menghirup udara secara bebas. Nah, sekarang pada masa pandemi semua orang, mungkin kalian pernah dengar beritanya, semua orang cari tabung oksigen ya. Kalian, bisa tanya kalau orang yang pernah kena COVID-19 atau ada kalian yang di sini pernah kena COVID-19 dan memerlukan oksigen, betapa mahalnya oksigen ya. Udah tahu betapa mahalnya, hanya misalnya 3 liter 3 liter kubik atau berapa 6 liter kubik itu sangat mahal, seperti itu ya. Bahkan satu kaleng yang kecil saja oksigen itu lebih dari berapa, 50.000 ya. Coba kalian bayangkan seandainya kalian sekarang setiap hari disuruh beli tabung oksigen bagaimana ya, supaya kita bisa hidup. Nah, jadi bersyukur sekarang ini kita masih menikmati oksigen secara bebas di atmosfer. Nah, di bumi terutama ya, di bumi. Karena satu-satunya planet yang punya, kandungan oksigen yang cocok untuk manusia atau organisme pada umumnya adalah bumi. Nah, planet yang lain tuh belum belum ada yang pas ya, karena mengandung berbagai gas-gas yang beracun lainnya. Ketika kita lihat atmosfer, kalau kalian misalnya biasanya lagi tidak ada kerjaan atau lagi, wisata atau lagi apa, melihat alam seperti itu, pasti suka melihat ke langit ya. Nah, kalian melihat ke langit biasanya, oh ada warna biru, ada awan, seperti itu ya. Nah, kenapa langit itu warna biru? Kenapa ada awan seperti itu? Mungkin beberapa orang punya pertanyaan atau, apa namanya, tergelitik, kok bisa ada awan di atas gitu? Awan itu kan air ya, bisa ada gas di atas, seperti itu. Nah, atau ada kalian, beberapa dari kalian ini yang biasa naik pesawat kemana-mana ya, mungkin yang dari luar Kalimantan seperti itu, bolak-balik naik pesawat tuh melihat ketika kita naik pesawat kan itu melewati awan ya, tetapi kenapa kita tidak melewati langit yang warna biru itu? Jadi kita tidak ada di langit yang warna biru itu, ya, tapi ada di awan saja. Nah, ini adalah lapisan daripada atmosfer yang menyelubungi bumi itu ada 5 lapisan sebelum kita keluar ke ruang angkasa ya. Nah, ke ruang angkasa itu adalah, apa namanya, bebas ya, tidak ada pelindungnya lagi. Nah, yang pertama lapisannya itu adalah troposfer. Troposfer ini, apa namanya, ketinggiannya antara 0 sampai 12 kilometer dari permukaan bumi. Dan disitulah terjadi segala jenis peristiwa cuaca dan iklim. Nah, itu ya, jadi di situ. Dan kalian naik pesawat juga sampai di troposfer. Kemudian lapisan yang kedua itu namanya stratosfer. Stratosfer itu terdapat pelindung bumi yang dinamakan ozon. Guna ozon ini adalah untuk menangkal dari sinar ultraviolet supaya manusia itu tidak terpapar ultraviolet ya, karena ultraviolet ini ada yang baik, ada yang ultraviolet yang tidak baik.
ada jam-jam tertentu. Nah, makanya ada stratosfer ini gunanya untuk menyaring supaya yang sampai ke bumi itu adalah yang tidak berbahaya bagi mikroorganisme atau bagi manusia. Nah, biasanya ada beberapa pesawat juga bisa sampai ke lapisan stratosfer ya, antara 12 sampai 50 kilometer, itu tergantung pesawatnya ya. Nah, lapisan yang ketiga itu adalah lapisan mesosfer. Mesosfer ini biasanya melindungi bumi dari benda-benda asing yang ada di ruang angkasa, seperti itu ya. Di ruang angkasa artinya di luar bumi ya. Biasanya, kalau kalian mungkin, sering nonton film fiksi ilmiah atau suka hal-hal yang fiksi ilmiah atau suka film-film yang tentang luar angkasa kan suka melihat nih ya, kalau di luar angkasa itu ada berbagai benda langit dan ada beberapanya yang mungkin pecah, jatuh ke permukaan bumi, tetapi kenapa tidak, sampai ke bumi, seperti itu ya, karena biasanya dilindungi oleh lapisan mesosfer yang ketinggiannya 50 sampai 85 kilometer. Lapisan yang selanjutnya, lapisan yang berfungsi menyebarkan gelombang radio atau untuk telekomunikasi itu namanya termosfer. Jadi biasanya satelit komunikasi termasuk handphone kita ada di lapisan ini ya, ada di termosfer seperti itu. Itu mencapai 500 kilometer dari permukaan bumi. Nah, makanya kalau sudah melewati lapisan termosfer ke luar angkasa itu tidak ada signal lagi ya. Tapi kalau masih di bawah termosfer itu masih ada signal seperti itu ya. Makanya ketika kalian naik pesawat itu kan disuruh mematikan ya, mematikan handphone itu takutnya terganggu karena semakin dekat dengan lapisan termosfer atau semakin dekat dengan satelit telekomunikasi sehingga nanti pesawatnya ini bisa terganggu jalurnya atau alurnya karena pesawat udara biasanya menggunakan jalur gelombang ya, gelombang mengikuti pattern gelombang seperti itu. Jadi di udara kan tidak ada jalan seperti di bumi ya. Makanya kalau misalnya banyak ke sana kemari gelombang yang mengganggu seperti itu ya, gelombang baik telekomunikasi atau yang lainnya itu, maka dia akan bingung mau kemana tujuannya. Nah itu makanya kita disuruh mematikan handphone pada saat terbang ya. Dan ketika kalian terbang juga mungkin ada signal, tidak ada signal karena itu tergantung kecepatan pesawatnya seperti itu. Nah, lapisan yang terakhir yang melindungi bumi dan memiliki gaya gravitasi yang sangat lemah itu adalah eksosfer. Jadi dia sudah sangat tinggi sekali, lebih dari 50 kilometer dan mayoritas kita tidak akan mencapai lapisan ini kecuali orang-orang yang bergelut dalam bidang luar angkasa ya, misalnya astronot dan lain-lainnya mereka akan melewati lapisan eksosfer ini. Tetapi kalau manusia pada umumnya itu tidak melewati lapisan ini. Jadi kelima lapisan ini itu ada lapisan yang melindungi bumi. Nah, kita betapa luar biasanya ya bumi ini sehingga dilindungi oleh berbagai lapisan atmosfer yang ada. Nah, sebelum kita masuk ke topik yang selanjutnya supaya kalian bisa membayangkan seperti apa sih atmosfer itu, supaya kalian bisa berimajinasi seperti apa atmosfer itu, saya akan coba tampilkan satu video yang menunjukkan seperti apa bumi dari luar angkasa, seperti itu ya. Jadi kita akan melihat.
Kan saya, screen share ya.
ya, moga-moga nggak pada mengantuk melihat video tersebut. Jadi itu hanya video pembelajaran Get a yang real-time bird's eye view of your projects. Create project plans in one click. See the big picture. di pembelajaran untuk kalian. Silakan kalau kalian yang tertarik ya, tertarik untuk mempelajari lebih jauh tentang atmosfer, tentang ruang angkasa, tentang hal-hal yang ada di atas permukaan bumi, silahkan mencari sendiri materinya. Nah, kenapa saya buat videonya tadi ya, supaya kita punya bayangan ya. Karena dari dalam mata kuliah ini kita akan belajar hal-hal yang ada di atmosfer seperti itu, yang dipengaruhi oleh atmosfer yang mempengaruhi keadaan di permukaan bumi, khususnya di bidang pertanian, seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kita memahami seperti apa atmosfer, seperti apa lapisan di permukaan bumi, seperti apa kondisi dari permukaan bumi, bahkan sampai di luar angkasa, kita selanjutnya akan masuk kepada parameter daripada cuaca yang berpengaruh kepada pertanian. Jadi, selanjutnya kita akan masuk ke materi tersebut ya. Saya akan screen share materinya. Oke. Klimatologi. Nah, yang pertama yang akan kita pelajari adalah suhu dan kelembapan. Suhu dan kelembapan seperti apa? Ini yang paling sering kita rasakan ya, dan juga paling salah satu yang berpengaruh kepada pertumbuhan dan perkembangan tanaman pertanian. Nah, definisi daripada suhu sendiri itu adalah suatu energi. Jadi suhu itu tidak bisa kita lihat, hanya bisa kita rasakan karena dia merupakan energi kinetik yang terjadi dari pergerakan molekul-molekul yang ada di udara seperti itu. Nah, suhu itu mampu memindahkan atau mentransfer panas dari satu benda ke benda lainnya. Jadi biasanya ada dua benda, itu bisa ada suhu yang panas, ada suhu yang dingin, seperti itu. Nah, suhu yang panas ini, misalnya kita dekatkan benda tersebut, bisa mentransfer energi atau suhunya ke yang dingin. Misalnya nih kalian punya apa namanya, air atau lagi merebus air di kompor, kemudian kalian taruh, itu kan panas ya, kalian misalnya dekatkan atau taruh di atasnya itu batu es yang suhunya dingin, maka si batu esnya itu akan mencair ya dan menjadi suhu yang panas. Atau kalau benda mati, misalnya sendok, sendok kalian taruh di atas, sendoknya dingin ya, mungkin kalian taruh di kulkas atau memang apa namanya karena dicuci jadi dingin. Kemudian kalian taruh nih di dekat air panas atau di atas air panas yang kira-kira apa namanya energinya itu bisa ditransfer ke yang dingin ya. Kalian bisa melihat bahwa si sendok itu akan menjadi panas juga. Atau misalnya kalian memasak, kalian masukkan sendok yang dingin tadi di masakan kalian di atas kompor, itu kan juga akan jadi panas. Ketika kita pegang kan akan panas. Nah, itu adalah apa namanya kemampuan dari perpindahan energi di suhu itu tadi ya, suhu. Nah, ini adalah rumus yang biasa digunakan. Mungkin kalian akan menggunakan ini dalam apa namanya kuliah kalian selanjutnya, mungkin juga tidak. Tapi pada umumnya klimatologi, hal-hal yang terkait dengan klimatologi itu sangat berhubungan dengan fisika. Jadi kalau kalian sudah belajar fisika atau sudah ambil mata kuliah fisika, pasti sudah tahu ya ada suhu, ada yang lain-lainnya. Nah, itu energi kinetis rata-rata dari molekul gas itu merupakan setengah dari massa sebuah molekul dikali kecepatan kuadrat rata-rata dari gerak molekul tersebut, atau juga bisa 3/2 dari jumlah molekul persatuan volume dikalikan dengan tetapan Boltzmann dikalikan dengan suhu mutlak, seperti itu. Nah, itu
Itu ada 2 rumus. Jadi kalau kalian punya massa, kalian bisa menggunakan yang rumus pertama. Kalau kalian punya volume, kalian bisa menggunakan rumus yang kedua. Itu untuk menghitung eee, energi kinetik daripada suhu. Tapi tentu kita orang pertanian kan tidak mau repot apalagi yang tidak terlalu mendalami matematika atau fisika, kita mau tahu hasilnya saja seperti itu. Nah, nanti kita akan tunjukkan seperti apa untuk mengukur suhu itu supaya tidak susah, tidak harus pakai rumus dan segala macamnya, seperti itu ya. Nah, ini, biasanya di permukaan bumi, suhu itu sangat bergantung dari, tinggi rendahnya permukaan bumi. Misalnya, kalau yang tadi tergantung dari energi yang ada, kalau di bumi sendiri, itu kalau yang tadi antar benda ya suhunya, kalau ini di permukaan bumi sendiri, itu berhubungan sama ketinggian. Misalnya ini contoh saja, salah satu kota, Wonosobo, ini di Jawa Timur, mungkin ada dari kalian yang dari sana, itu biasanya terkenal dengan suhu yang dingin. Bandingkan dengan, suhu yang ada di Palangkaraya, misalnya Palangkaraya itu termasuk dataran rendah. Itu kenapa suhunya panas? Nah, seperti itu ya. Jadi ada pengaruh, teoretika semakin tinggi suatu permukaan di bumi atau semakin mendekati atmosfer, itu semakin suhunya semakin rendah. Tetapi semakin, mendekat ke permukaan bumi itu suhunya semakin menghangat. Sama juga ada 2 lagi, kalau misalnya letak posisi suatu wilayah atau suatu lokasi itu semakin jauh dari garis khatulistiwa, itu maka akan semakin dingin, tetapi semakin dekat garis khatulistiwa itu akan semakin hangat. Makanya kenapa di Indonesia itu tidak ada musim salju, mungkin kita juga berangan-angan ada musim salju seperti di Korea, film Korea yang sering kalian tonton atau mungkin di Timur Tengah, beberapa wilayah Eropa juga ya, punya suhu 4 musim seperti itu. Nah, tapi di kita tidak mungkin karena posisi, Indonesia itu ada di garis khatulistiwa. Nah, biasanya semakin jauh, semakin mendekati kutub itu maka akan semakin dingin. Itu belum berubah ya dari penciptaan bumi sampai sekarang. Jadi kalau misalnya, sekarang banyak hal, isu, mungkin suatu saat saya nggak tahu ya, tapi secara teorinya seperti itu. Mungkin dulu di zaman, eee, apa namanya proses pembentukan bumi, Kalimantan tuh pernah ada di bawah laut seperti itu ya, pernah punya suhu yang dingin. Nah, makanya ketika, kenapa di Kalimantan tuh banyak ditemui batu-batu kapur, itu karena dulunya karang di bawah laut ya. Jadi bisa kalian bayangkan, kalau kalian tertarik dengan geografi pembentukan bumi, seperti itu bisa melihat bagaimana, proses pembentukan benua jadi dulunya satu, sekarang menjadi banyak seperti itu. Nah itu, eee, proses-proses tersebut terjadi zaman dulu. Nah sekarang tidak terjadi lagi, mungkin ada beberapa pulau kecil yang berubah, tetapi secara garis besar itu masih seperti itu. Wilayah yang ada di, ekuator atau di khatulistiwa itu masih lebih hangat. Nah kalau kalian mau mengukur, kalian misalnya ini punya data ketinggian. Kalian mau mengukur itu berapa sih sebenarnya suhu di suatu wilayah? Misalnya kalian bisa menggunakan rumus ini ya. Kalian bisa, biasanya, setiap 100 meter itu pengurangannya 0,5 sampai 0,6 derajat Celcius. Kenapa kita semakin tinggi itu biasanya semakin dingin. Nah, itu secara teori. Jadi kalian bisa menghitung silahkan kalau tertarik ya. Nanti akan saya tunjukkan videonya, dipelajari lagi. Penyebaran suhu itu ada pada lapisan troposfer. Kalian ingat tadi ya, lapisan troposfer itu apa? Lapisan di mana adalah lapisan yang paling dekat dengan permukaan bumi, seperti itu ya. Udara, merupakan penyimpan panas yang terburuk. Suhu sangat dipengaruhi oleh persentuhan antara daratan dan lautan. Karena permukaan bumilah pemasok panas, selain sinar matahari ya. Jadi panas itu bisa dari bumi, dari sinar matahari. Hah? Lautan itu juga cukup luas di bumi ini ya.
Lautan itu punya kapasitas panas yang besar. Lautan bisa menyimpan panas, bisa mempengaruhi kondisi. Makanya kalau kita melihat secara global, apa namanya, fenomena iklim global itu sangat dipengaruhi oleh naik turunnya suhu, lautan ya. Jadi itu ada, nanti mungkin kalian tertarik atau pelajaran yang selanjutnya itu sangat dipengaruhi oleh lautan. Itu penyebaran suhu ya. Jadi, semakin tinggi semakin dingin, kemudian semakin dekat laut semakin hangat biasanya, semakin, jauh dari khatulistiwa semakin dingin juga. Nah, ini secara global tadi ya sudah saya jelaskan. Secara horizontal suhu permukaan bumi makin rendah dengan bertambahnya lintang. Nah, daerah tropik biasanya ada di sekitar 30 lintang utara, 30 lintang selatan tuh merupakan wilayah penerima radiasi terbanyak. Kenapa? Karena matahari kan beredarnya di panjang garis khatulistiwa. Nah, sebagian energi dari lintang yang tinggi itu bisa, apa namanya, dari lintang yang rendah itu bisa dipindahkan ke lintang yang tinggi, sehingga adanya keseimbangan energi secara global. Nah, ini fenomena terjadi secara alami ya, tidak bisa dibantu oleh manusia. Nah, daerah benua itu biasanya lebih mempunyai suhu rendah daripada kepulauan. Ini pada daerah yang jauh daripada khatulistiwa ya, kalau masih di khatulistiwa itu masih kurang lebih sama. Nah, itu. Ini contohnya. Jadi biasanya, daratan kalau kalian lihat ada beberapa negara yang berada di satu benua. Kalau kita kan negara kepulauan ya, berada di satu benua itu biasanya kalau panas, panas. Misalnya Timur Tengah seperti itu kan itu hamparan benua atau India seperti itu. Jadi, apa, perpindahan panas dari daratan ke lautannya itu cukup jauh seperti itu, sehingga dia kalau panas panas, kalau dingin dingin, seperti itu ya. Itu adalah penyebaran suhu secara global. Nah, ini secara harian. Jadi secara harian juga ada perubahan suhu. Nih misalnya kita, apa namanya, pagi pagi tadi misalnya sangat dingin, tapi siangnya sudah panas sekali, seperti itu. Nah, itu memang adalah kondisi alaminya. Kenapa? Karena pada malam hari atau pada pagi-pagi itu kan belum ada sinar matahari. Tapi ketika sinar matahari sudah ada, sudah menerangi, itu biasanya suhunya naik perlahan-lahan, itu ya, terutama di daerah tropis tadi. Nah, Eee, makanya, suhu ini juga dipengaruhi oleh faktor cuaca yang lainnya, baik harian maupun perubahan faktor cuaca yang lainnya. Jadi tidak usah heran kalau memang ada perubahan suhu. Tetapi ada juga pertanyaan, kenapa di Palangkaraya itu hampir stabil? Nah, karena ya tadi kita sangat dekat dengan khatulistiwa ya. Kita udah tahu kalau dekat sekali dengan khatulistiwa itu biasanya perubahan suhunya tidak terlalu signifikan. Karena, kita sudah menerima panas itu hampir 12 jam sehari, yang efektif mungkin kurang ya, itu, hanya panjang hari seperti itu, karena kan siang sama malam 12-12. Nah, itu bisa disimpan dulu di atmosfer tadi, panasnya atau hangatnya, kemudian, belum sempat itu menghilang atau rilis, sudah datang lagi hari pagi lagi atau datang lagi sinar matahari dan terus berganti seperti itu ya. Beda dengan daerah dingin yang biasanya atau daerah 4 musim yang biasanya hanya musim panasnya atau mataharinya bersinar 3 sampai 6 bulan atau, lebih seperti itu. Jadi bisa, suhunya rendah. Nah, ini di kita di tropis ya, biasanya yang maksimal, apa namanya, suhu itu biasanya pada pukul 12 ya. Tapi coba kalian ukur saja kalau kalian punya termometer silahkan diukur, berapa sih suhu maksimal. Kalau kalian tertarik ini juga bagus ya untuk, orang-orang yang tertarik dengan agronomi atau pertumbuhan tanaman. Jadi ternyata, ada suatu teori bahwa suhu ini juga sangat mempengaruhi. Saya sudah jelaskan di minggu yang lalu, suhu sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Itu kenapa kadang-kadang kalau suhunya terlalu panas, tanamannya itu tidak tinggi-tinggi ya. Mungkin termasuk manusia juga ya. Jadi biasanya di daerah tropis itu kan, tidak terlalu besar atau tidak terlalu tinggi. Tapi kalau misalnya di daerah dingin tuh bisa besar-besar atau tinggi-tinggi, produktivitasnya misalnya katakanlah tomat, tomat di sini kecil gitu dibandingkan tomat yang ada di daerah yang suhunya
lebih dingin misalnya di puncak atau di Jawa Barat seperti itu. Tapi itu juga tergantung varietas ya, tapi pada umumnya teorinya seperti itu. Nah, kalian juga kalau penelitian itu bisa diteliti ya, jadi penelitian itu tidak semata-mata untuk orang agronomi itu hanya faktor pupuk dan faktor tanah. Jadi bisa ada faktor cuaca. Katakanlah salah satu yang paling gampang diukur adalah suhu. Jadi kalian bisa ukur nih, selama kalian penelitian, misalnya 3 bulan tuh bisa taruh termometer di situ. Tapi bagusnya sih termometer kalau termometer yang real time ya atau yang punya logger. Tapi kalau tidak ada ya termometer biasa. Nah, kesulitannya kalau kalian menggunakan termometer biasa itu kalian kan harus mengukurnya rutin ya. Misalnya nih setiap pagi jam 6 kalian lihat suhunya berapa nih. Kemudian kalian ukur nih tinggi tanaman. Misalnya, kemudian nanti jam 12 kalian ukur suhunya, kalian ukur tinggi tanaman. Nah, itu bisa bisa jadi satu penelitian pengaruh suhu terhadap, tinggi atau, apa, diameter atau jumlah daun dan lain-lain ya, kalian bisa ukur semua. Nah, itu untuk orang agronomi bisa kreatif ya, jadi tidak hanya pupuk, tidak hanya kapur, seperti itu semata-mata. Kalau paling sering saya lihat yang agronomi hanya itu-itu saja. Jadi kalian kalian harus lebih kreatif atau bisa juga misalnya pengaruh kelembapan, ada alatnya untuk mengukur kelembapan. Nah, seperti apa kan coba saya tanya di sini, kita masih tidak punya datanya kan, misalnya, tomat yang tumbuh di Kalteng ini ya, katakanlah di apa, lahan gambut misalnya, apakah memang suhu itu mempengaruhi, suhu udara mempengaruhi pertumbuhannya? Suhu udara itu dalam, apa, hubungannya sama tadi ya, pagi, siang, malam, apakah ada mengkerut atau mengembang misalnya, ada misalnya malam hari lebih tinggi atau siang hari jadi lebih rendah tanamannya. Nah, itu cukup menarik untuk diteliti. Hal-hal seperti itu juga sangat bermanfaat ya hal-hal sederhana seperti itu. Sehingga kita tahu bahwa ternyata pertumbuhan dan perkembangan tanaman itu tidak semata-mata hanya dipengaruhi oleh tadi pupuk, hanya tanah, hanya kapur, seperti itu. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi. Oke. Ini adalah pengukuran suhu ya, pengukuran suhu seperti ini, ada Celcius, ada Fahrenheit, ada Kelvin ya. Jadi kita di Indonesia itu bisa menggunakan Celcius, tetapi mayoritas di negara-negara di luar Indonesia, setahu saya itu banyak menggunakan Fahrenheit ya. Jadi kita harus misalnya kalian kunjungan ke suatu negara di luar Indonesia suatu saat tuh harus benar-benar memperhatikan ya, apakah itu Celcius, apakah itu Fahrenheit, apakah itu Kelvin, seperti itu. Supaya tidak salah, kok misalnya, kok di, tempat ini kok segini gitu ya Fahrenheit, padahal kan, di Indonesia segini gitu, tapi Celcius di Indonesia ya, jadi harus diperhatikan. Satuan ini penting sekali. Nah, ini alat pengukur suhu yang bisa kalian manfaatkan. Sekarang ini sudah banyak dijual, terutama di apa, marketplace ya, secara online, alat-alat ini udah banyak. Makanya tadi kalau kalian misalnya orang agronomi mau penelitian suhu, hubungan antara suhu dan tinggi tanaman atau pertumbuhan generatif atau vegetatif dari tanaman, silahkan juga membeli alatnya juga tidak mahal. Setahu saya alat suhu ini tidak mahal, suhu dan kelembapan. Itu ada yang otomatis, ada yang, manual, seperti itu ya, itu tergantung kita. Nah, silahkan, ini menarik sekali dan belum pernah saya lihat ada mahasiswa yang penelitian terkait hubungan suhu, walaupun kita suhunya kan tidak terlalu signifikan berubah ya, tapi setidaknya itu jadi basis data, hal yang menarik untuk diteliti, seperti itu. Supaya teorinya benar atau tidak perubahan suhu 0,0 berapa itu mempengaruhi produktivitas sampai sekian kilogram misalnya. Itu atau mempengaruhi pertumbuhan daun atau mempengaruhi tinggi tanaman. Nah, ini alatnya. Nah, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya suhu di suatu daerah. Ya, ada faktor yang sudah dijelaskan tadi, ini ringkasannya. Yang pertama, itu lama penyinaran matahari. Nah, semakin lama, maka semakin tinggi temperaturnya. Semakin miring, semakin berkurang panas matahari. Makanya tadi kalau daerah dekat kutub itu kan penyinaran mataharinya miring ya, karena dia beredar di sekitar khatulistiwa.
Kemudian semakin tinggi suatu wilayah, maka semakin rendah suhunya. Keadaan tanah juga, misalnya tanahnya semakin gelap, nah ini menarik juga ya. Tanahnya semakin gelap tuh biasanya menyerap panas dibandingkan tanah yang licin atau banyak liatnya atau putih. Nah, makanya jangan heran juga kalau kita di Palangkaraya dan sekitarnya itu juga panas karena kita punya tanah hitam ya. Banyak tanah hitam. Jadi tanahnya menyerap, disimpan di tanah kemudian baru dilepaskan. Nah, kemudian di daratan lebih cepat menerima melepas panas dibanding lautan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu sudut datangnya matahari. Semakin kecil sudut datang, maka semakin kecil panas yang diterima. Itu apa? Ketiga, ada relief atau kontur permukaan bumi. Semakin rata atau hamparan, misalnya kan kita ada lihat nih, satu hamparan luas itu nggak ada apa-apa, nggak ada perubahan kontur, nggak ada tinggi, nggak ada bukit, nggak ada lembah, sama rata gitu. Kemudian banyak sedikitnya awan. Ini juga mempengaruhi apa namanya radiasi matahari yang masuk ke permukaan bumi. Perbedaan letak lintang tadi ya sudah dijelaskan, lintang itu berhubungan sama posisi suatu wilayah di permukaan bumi. Kemudian sifat permukaan bumi, apakah itu daratan atau banyak lautan, itu apa namanya berbeda satu sama lain. Nah, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya suhu di suatu daerah. Oke, selanjutnya suhu ekstrim. Ini mungkin banyak yang kalian sering dengar ya, suhu ekstrim ini. Suhu ekstrim itu ada dua, suhu ekstrim yang panas dan suhu ekstrim yang dingin. Tetapi yang sering kita alami juga, ini dua-duanya sering kita alami di Palangkaraya, Kalimantan Tengah dan sekitarnya. Bahkan sampai hari ini kita juga mengalami ini ya. Yang pertama, suhu ekstrim yang panas itu namanya El Nino atau juga bisa disebut dengan ENSO, El Nino Osilasi Selatan gitu ya. Ini biasanya suhu permukaan samudra di pantai barat ekuator itu tinggi, lebih tinggi dari rata-rata normalnya. Sehingga bagian selatan umumnya ya bagian selatan dari permukaan bumi itu mengalami peningkatan suhu. Nah, ini terjadi biasanya 3 sampai 7 tahun sekali. Terakhir kita mengalami peristiwa El Nino ini adalah pada tahun 2019 dan 2015. Hubungannya apa? Hubungannya bisa kita lihat itu terjadinya kemarau yang panjang dan berakibat pada kebakaran hutan dan lahan. Nah, tuh nanti lebih jelasnya akan dijelaskan di pertemuan yang terakhir ya terkait ini perubahan iklim dan segala macam. Yang kedua itu kondisi permukaan bumi yang dingin ekstrim, ya dingin ekstrim. Jadi oke, jadi itu ya suhu dingin ekstrim itu karena tadi ya ada perubahan suhu di permukaan air di laut di kawasan timur ekuator atau di Pasifik. Pada tahun ini, kalian suka lihat nih, mungkin di berita atau ada kalian yang berasal dari wilayah-wilayah ini, banjir di mana-mana. Banjir apa namanya tinggi sekali seperti itu ya. Nah, sebenarnya itu adalah fenomena daripada La Niña ini. Kenapa? Karena dari tahun lalu sampai tahun ini itu volume curah hujan itu lebih besar di permukaan bumi. Nah, makanya apabila permukaan bumi tidak punya kapasitas atau daya dukung untuk menyerap jumlah volume hujan yang tinggi, terjadilah banjir atau terjadilah aliran permukaan. Jadi sebenarnya kalau kalian belajar lebih dalam lagi, mungkin suatu saat kalian punya kesempatan melanjutkan studi atau melanjutkan research, itu bisa diteliti sebenarnya hal-hal yang terjadi di bumi itu bisa diprediksikan sebelumnya. Jadi kadang-kadang kalau orang mengatakan ini musibah, ini cobaan, sebenarnya itu karena kita tidak siap menghadapinya. Jadilah itu cobaan dan jadilah itu ujian gitu ya. Contohnya banjir tadi. Nah, kenapa
Kalau, secara global, fenomena La Niña dan El Niño itu bisa diprediksikan bahkan beberapa tahun sebelumnya. Walaupun tidak exactly suhunya sama ya, tapi misalnya, oh tahun ini akan terjadi La Niña, oh tahun ini akan terjadi El Niño, itu bisa diprediksikan. Nah, tindakan kita apa? Kalau sebelum kemarau itu terjadi, misalnya El Niño tadi kemarau panjang, kita jangan, merusak hutan seperti itu. Karena satu-satunya, upaya untuk mengurangi penyerapan air dari permukaan tanah itu adalah pohon-pohonan. Sayur-sayuran belum mampu karena terlalu kecil ya. Nah itu. Kemudian jangan merusak terutama lahan gambut, jangan mengeringkan airnya. Jangan membuat saluran-saluran yang membuat si gambut itu kering sehingga karena dia kering, pas saat kondisi panas terjadilah kebakaran, sama juga dengan banjir. Kita sudah tahu, eee, mungkin dipelajari di mata kuliah yang selanjutnya atau mata kuliah lain atau mungkin, apa kalian bisa belajar sendiri bahwa sebenarnya air di permukaan bumi itu kan tersimpan di tanah, kemudian di bawah tanah, kemudian bisa dalam vegetasi atau pohon-pohonan. Nah, kalau ini tidak ada untuk menyerapnya, atau ini sudah rusak, atau ini berkurang, luasannya itu, maka akan terjadilah banjir. Karena si La Nina ini kan tidak tahu kalau di bumi ini hutannya banyak, hutannya sedikit, ya dia datang-datang saja, seperti itu. Kapasitasnya ya segitu besar, seperti itu langsung jatuh dalam 1 hari atau beberapa minggu. Makanya itu kita yang harus persiapan, manusia lah yang harus mempersiapkan kalau sebelum terjadi La Nina, oh kita harus persiapkan ini gitu ya. Jadi itu mitigasi namanya. Nah, itu akan dipelajari mungkin nanti di akhir perkuliahan ya. Nah, itu sebenarnya hal-hal ini bisa diprediksikan semua. Jadi sekarang ini secara sains ya, kalau kalian, belajar sains secara mendalam, itu hampir banyak hal yang terjadi di bumi itu sudah bisa diprediksikan, hanya tinggal kita bagaimana mengatasinya. Nah ini, contoh ya peta temperatur air laut. Dari satelit dilihat, ini ada panas ketika saat El Nino ini, panas sangat panas sekali sehingga mempengaruhi bagian daratan. Oke, itu tadi terkait dengan suhu ya. Nah, selanjutnya itu adalah kelembapan. Mungkin saya cepat saja karena waktunya ini sudah terbatas karena kita mulainya tadi terlambat ya. Nah, yang kedua, selain suhu, kita belajar kelembapan ya. Kenapa kelembapan penting? Karena sangat berhubungan sama suhu. Tetapi banyak dari kita yang belum terlalu memahami apa itu kelembapan. Ketika beberapa tahun ketika kita masih kuliah offline, selalu saya tanya kepada mahasiswa agroklimatologi ini, eee, kelembapan tuh ciri-cirinya apa sih gitu, yang kalian rasakan? Banyak yang menjawab itu panas atau dingin, Bu, gitu ya. Padahal itu kan suhu. Nah, kelembapan itu ciri-cirinya kering atau basah ya, itu kelembapan. Nah, makanya kalau yang cewek-cewek ini pasti tahu ya, kalau kulitnya kering dia tambah moisturizer. Moisturizer itu adalah pelembab. Nah, itu kan identiknya. Jadi jangan salah lagi ya, jangan mengatakan kelembapan udara itu panas atau dingin, tetapi itu basah atau kering. Nah, oke, kelembapan udara ini sebenarnya menggambarkan kandungan uap air di udara. Kalau di kulit ya di kulit, kalau di tanaman ya di tanaman, yang dinyatakan dengan kelembapan mutlak. Dan juga ada kelembapan nisbi, ada defisit tekanan udara. Nah, kelembapan ini membandingkan antara kandungan atau tekanan uap air yang aktual dengan keadaan jenuh ya. Jadi itu dengan keadaan jenuh. Nah, ini bisa dilihat, nanti kalian bisa baca sendiri, ini kelembapan nisbi apa, kemudian kelembapan, kapasitas udara menampung air itu seperti apa hubungannya dengan suhu, defisit tekanan udara itu apa. Jadi antara, kondisi tekanan udara jenuh dan aktual. Kemudian ada terjadi pengembunan juga ketika kecepatan nisbi mencapai 100%.
Oke, ini adalah rumusnya untuk kalian menghitung. Ini untuk pengetahuan saja, karena jarang sekali orang pertanian mau menghitung yang begini-begini ya. Kita hanya mau tahu dengan menggunakan alat saja. Nah, ini kalau kalian misalnya mau menghitung ini, ya kalian harus tahu massa udaranya berapa, massa udara basah, massa udara kering, seperti itu. Ini biasanya kalau di tanah, untuk mengukur kadar air tanah, gitu ya. Kadar air tanah itu kan, erat kaitannya dengan kelembapan, karena itu berhubungan sama jumlah air di dalam, tanah, ya. Biasanya tanah yang basah dibagikan tanah yang kering dibagikan tanah basah dikali 100% misalnya seperti itu. Kurang lebih sama ya kelembapan udara. Nah, ini ada kelembapan relatifnya seperti ini, ada aktual, ada yang, apa, kapasitas udaranya nanti kalian baca sendiri. Kemudian ini, makin tinggi T-nya atau suhu udara biasanya kapasitas menampung airnya itu semakin meningkat, cenderungnya seperti itu ya. Jadi misalnya, eee, suhunya makin tinggi kapasitasnya suhunya makin tinggi untuk es ya, ini untuk es ya, maka kapasitas menampung uap airnya akan meningkat, tapi untuk air itu sebaliknya. Oke, ini contohnya ya, ini contohnya, udara, kandungan uap air ya di udara. Ini kalau Kalau pada suhu 10 derajat Celcius misalnya seperti ini. Semakin naik itu, kelembapannya semakin tinggi, gitu ya. Tapi ini kalau di permukaan bumi tergantung tadi kondisi lintang atau posisi bumi jauh dekat dari khatulistiwa. Oke, nah selanjutnya distribusinya seperti ini. Kalau yang tadi distribusi suhu kalian bisa lihat sebelumnya tadi udah ada dijelaskan ya seperti apa distribusi suhu. Kalau distribusi kelembapan itu ada distribusi berdasarkan ruang, ada distribusi berdasarkan waktu. Jadi ada ruang, ada waktu. Kalau berdasarkan ruang itu daerah pantai biasanya lebih tinggi atau daerah dataran rendah tadi ya lebih tinggi kelembapannya. Kemudian daerah pegunungan tuh bisa kalau suhunya rendah itu kelembapannya bisa tinggi, bisa juga rendah tergantung ya. Nah, umumnya kelembapan ini tinggi di pusat-pusat yang punya temperatur rendah. Itu kalau secara ruang ya. Nah, ini secara waktu. Makin rendah suhu udara, maka makin besar kapasitas udara menampung air. Siang hari biasanya suhunya lebih tinggi dibanding malam hari. Makanya kelembapannya pada siang hari lebih kecil dari malam hari. Sedangkan, suhu minimum hariannya itu tercapai pada pagi biasanya. Nah, sebelum matahari terbit, itu adalah kelembapan maksimum. Saat terbentuknya embun. Jadi kalian bisa mengukur ini ya, bisa mengukur. Ada si Miska. Oke, nah ini terkait dengan kelembapan. Jadi kelembapan tadi memang tidak terlalu familiar buat kita seperti suhu, tetapi kelembapan itu sangat berpengaruh, eee, dengan suhu ya. Jadi kalau suhu dan kelembapan itu dua hal yang saling berkaitan, terutama untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Oke, ini adalah alat untuk mengukurnya, seperti seperti juga suhu. Alat ini gampang kalian beli yang alat, portable-nya ya, sekarang banyak di mana-mana. Itu kalian bisa mengukur kelembapan udara, bisa mengukur kelembapan tanah juga. Ini mungkin saat ini saya tidak tunjukkan mengukur alat kelembapan tanah karena itu di mata kuliah yang lain ya. Tapi untuk udara ini, nah kalian juga bisa melakukan penelitian, satu ide penelitian, apa sih hubungan kelembapan udara dan kelembapan tanah terhadap misalnya pertumbuhan vegetatif, sawi misalnya ini contoh buat orang agronomi ya terutama ya. Itu menarik juga diteliti ya karena itu satu penelitian gitu ya. Nah kita tahu oh ternyata sawi yang tumbuh di Kalteng, Palangkaraya misalnya, oh punya punya hubungan yang erat dengan kelembapan udara dan kelembapan tanah.
apakah itu negatif atau positif. Itu bisa saja diukur ya. Jadi kalian bisa menggunakan alat ukurnya yang portable atau yang otomatis seperti itu ya. Kalau yang ini yang psikrometer ini biasanya adanya di Badan Klimatologi dan Meteorologi cuaca ya. Jadi kalian bisa lihat di bandara biasanya ada seperti ini. Alat ini biasanya alat ini digunakan untuk mengukur kondisi kelembapan udara di suatu wilayah. Tapi kalau kita yang mau tahu secara mikro, kita bisa menggunakan hygrometer. Nah, itu adalah terkait suhu dan kelembapan. Ada yang mau bertanya nggak sebelum saya lanjutkan nih? Atau pada ngantuk semua? Ada yang mau bertanya? Nggak ada? Karena kita akan lanjutkan sekitar 8 menit lagi ya. Akan lanjutkan sekitar 8 menit lagi nih. Karena 9.15 ya. 5 menit lagi malah. Oke, saya share ya. Yang ketiga, kita akan belajar apa? Buka dulu slide-nya. Yang ketiga, kita akan belajar tekanan udara. Tekanan udara apa hubungannya sama suhu dan kelembapan? Ini pengertiannya. Pengertian dari tekanan udara itu adalah tekanan yang ditimbulkan oleh udara karena beratnya kepada setiap 1 cm bidang datar di permukaan bumi sampai batas atmosfer. Jadi tekanan udara berubah atau mengalami perubahan mengakibatkan biasanya perubahan pada suhu. Salah satunya ya, walaupun ada faktor cuaca yang lain. Jadi suhu biasanya hubungan tekanan sama suhu. Nah tadi kalau kalian biasanya daerah itu semakin tinggi, maka tekanan udaranya semakin rendah dan suhunya semakin rendah biasanya. Ini contoh perhitungannya, pengukurannya ya. Kalau misalnya kita mau mengukur suatu kolom udara dengan suatu penampang, berapa kita harus tahu juga ukuran ya, puncak atmosfernya berapa, kolomnya berapa inci atau berapa isinya seperti itu ya, luas penampangnya kita bisa mengukurnya. Nah, ini untuk pengukuran tekanan udara menggunakan rumus-rumus tertentu ya. Nah, mungkin kita tidak akan mengukur itu. Nah, ini tipe dan asal sistem tekanan udara. Ada beberapa tipe dan asal tekanan udara. Yang pertama, tekanan rendah atau siklon. Kemudian yang kedua, apa kira-kira? Sorry. Pencet. Oke, kita belajar siklon atau depresi dulu ya. Nah, biasanya sering kita dengar nih kalau di TV mungkin sedang terjadi suatu badai, itu badai siklon. Jadi badai siklon itu adalah suatu badai yang terjadi pada kondisi tekanan rendah. Di suatu daerah itu mengalami tekanan yang rendah sehingga energi di atmosfer dari yang tekanan tinggi, dari wilayah-wilayah yang tekanan tinggi itu berkumpul lah di tempat yang punya tekanan rendah, sehingga terjadilah badai siklon namanya, seperti itu ya secara singkatnya. Nah, dan itu terjadinya tidak dipengaruhi oleh manusia ya, karena itu terjadi alami, tergantung kondisi atmosfer saat itu. Bagaimana sih mekanisme perubahan tekanan udara? Kita bisa mengukurnya menggunakan data suhu, data radiasi, data bisa juga kelembapan, kita bisa ukur seperti itu. Nah, kerapatan udara bisa juga. Jadi kalau kita punya data-data ini, kita bisa hitung berapa tekanan udara. Meskipun ya tadi tekanan udara juga punya alat ukurnya yang langsung, nggak kita perlu ukur dengan rumus-rumus. Ini hanya untuk pengetahuan kalian ya. Oke. Nah, distribusi tekanan udara di permukaan bumi itu ada beberapa juga. Yang pertama distribusi vertikal tadi. Vertikal di mana perbedaan tekanan udara pada
daerah yang sama tetapi punya berbeda ketinggian. Itu berhubungan erat dengan ketinggian sebab pengaruh gas-gas yang ada di atmosfer, itu pengaruh bagian atmosfer yang paling dekat dengan bumi, dan pengaruh gaya gravitasi. Itu kalau vertikal ya, vertikal dari atas ke bawah tadi. Misalnya di pegunungan lebih rendah tekanan udaranya dibanding tadi di dataran rendah. Oke, ini distribusi horizontal dari suatu dataran ya, perbedaannya apa gitu ya. Perbedaan udara pada daerah yang berlainan tapi punya ketinggian yang sama. Misalnya Palangkaraya sama Pulang Pisau, apakah tekanan udaranya sama? Gitu ya, itu daerah-daerah yang punya ketinggian yang sama. Nah, akibat dari perbedaan tekanan udara dari satu wilayah itu terjadi perbedaan pemanasan. Nah, ini dipengaruhi oleh atau bisa ditunjukkan oleh garis-garis isobar ya, atau garis-garis tekanan atmosfer. Jadi kalian bisa lihat nanti akan dipelajari di apa namanya klasifikasi iklim ya, itu seperti apa garis isobar ya. Jadi kalian bisa menggunakan ini. Memang ini agak mungkin secara hubungannya dengan pertanian harus diteliti lagi ya, tapi mungkin tidak langsung ini akan mempengaruhi suhu. Dan suhu akan berpengaruh kepada pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Alat ukurnya namanya barometer atau manometer. Keduanya memiliki fungsi yang berbeda meskipun sama-sama mengukur tekanan udara. Kalau barometer itu merupakan alat untuk peramalan ya cuaca biasanya. Jadi ketika hari dingin tekanan udara tinggi dan sebaliknya. Tetapi kalau manometer itu menggunakan hal yang lain. Nah, ini barometer air raksa. Jadi biasanya kalian bisa lihat ya ini kalau praktikum ya. Mudah-mudahan kita diizinkan praktikum semester ini kalian bisa melihat nih di stasiun cuaca ada ini gitu ya. Ini ada alat ukurnya, nanti kalian bisa baca sendiri. Nah, ada yang raksa, ada yang anemoroid, ini ya menggunakan muatan listrik tadi. Kalau yang tadi menggunakan air raksa, yang ini menggunakan muatan listrik. Nah, oke, ini yang manometer. Manometer itu fungsinya mengukur tekanan udara pada ruang tertutup, misalnya di dalam suatu tabung. Makanya kalau kalian yang punya mobil atau motor tuh kan suka dicek ya tekanan udaranya berapa, pas apa enggak, seperti itu. Ketika kalian habis mompa mobil atau mompa motor seperti itu. Nah, makanya itu ada kan alatnya itu diukur. Jadi dia hanya mengukur di dalam suatu ruangan tertutup. Kalau yang tadi di dalam udara bebas, kalau ini di dalam ruangan tertutup seperti itu. Nah, ini juga ada air raksa yang terbuka, biasanya digunakan di BMKG ya. Ini ya, untuk menghitungnya. Air raksa tertutup ada juga, kalian bisa melihatnya. Kayak manometer logam ada juga, macam-macam. Nah, seperti ini gambar-gambarnya ya. Ini sering kalian lihat nih kalau di bengkel-bengkel nih. Manometer. Oke, nah saya rasa itu terkait dengan kelembapan ya. Nanti angin kita akan pelajari selanjutnya. Nah, jadi hari ini kita belajar 3 ya, karena waktunya bahkan udah lewat 2 menit. Nih jangan lupa ya absen ya. Coba cek masing-masing. Ya ada absennya di chat box. Ini ya, sudah semua ya, absen ya. Mudah-mudahan sudah ya, nggak ada alasan lagi tidak absen. Silakan absen di chat box. Sudah tahu chat box di mana? Cek aja di aplikasi Zoom-nya masing-masing. Nah, sekarang sebelum kita akhiri ini saya akan screenshot dulu ya untuk data kita. Jadi mohon kameranya dihidupkan supaya ketahuan nih berapa banyak orang nanti yang hadir ya. Saya screenshot. Option. Screenshot yang pertama ya. Yang kedua ini kan ada 2 ya. Ada yang mau bertanya sambil saya screenshot?
Ada. Saya ingatkan lagi ya, sebelum saya tutup perkuliahannya itu jangan lupa tugasnya dikumpulkan. Hari ini deadline terakhirnya, tugas minggu yang lalu. Nanti tengah malam ditutup linknya ya. Jadi jangan salahkan saya kalau saya belum mengumpul tugas Bu karena itu dan ini ya, karena sudah seminggu lebih. Ya, jadi silahkan dicek tugasnya apa, harus nonton video yang minggu yang lalu, nggak bisa saya kasih tahu di sini tugasnya apa ya, kalian belajar. Nah, itu untuk hari ini, sampai ketemu minggu depan lagi. Harapannya minggu depan tuh hadir semua, karena saya lihat tuh mahasiswanya 44 orang ya, tapi hari ini hanya 38 orang. Jadi nanti minggu depan akan diinformasikan apakah kita kuliahnya Zoom atau kuliahnya melalui video ya. Sama-sama aja kuliahnya dan mudah-mudahan kalian bisa memahami. Kalau kurang yang diberikan dosen silahkan membaca sendiri. Cari sendiri, sekarang musim internet, mungkin tiap hari 20 jam sehari kalian pegang handphone. Jadi supaya tidak hanya membaca Facebook dan membaca Instagram dan Twitter dan lain-lain, atau membaca WhatsApp, tetapi menambah pengetahuan juga. Itu dulu yang dari saya.